Kegiatan pertama ialah kunjungan ke areal pembibitan kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit adalah tahap awal dalam budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman muda yang sehat, kuat, dan siap tanam di lapangan utama. Silangkan lah silangannya kan gitu. Contoh kan nggak 100% murni kayak di lapangan ini kan dia bibit PPKN pasti kan ada sopir dan Ini merupakan bibit afkir atau yang telah diseleksi. Bibit kelapa sawit afkir adalah bibit yang tidak memenuhi standar mutu untuk ditanam di kebun utama karena menunjukkan gejala pertumbuhan yang tidak normal, lemah, atau terserang hama atau penyakit. Bibit ini harus dimusnahkan agar tidak mencemari atau mengganggu bibit sehat lainnya. Gituin ya, Pak? iya. Cara umum yang biasa dilakukan seperti dengan mencincang, dipisahkan dan dihancurkan tanaman, dipastikan akar tidak dapat tumbuh kembali. Perawatan dasar yaitu penyiraman, biasa dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Penyiraman pada tanaman dilakukan dengan pompa mesin dan dialirkan tidak terlalu deras. Kebutuhan per hari berkisar 2 liter air. Namun untuk memenuhi kebutuhan terkadang juga dilakukan secara manual. Berikut merupakan kegiatan penyemprotan pestisida agar menghilangkan penyebaran penyakit karat daun. TBM, tanaman belum menghasilkan. Apel persiapan analisis daun. Tombak udah mecam, bukan yang jarum. Dia udah mekar sempurna. Sampel daun diambil pada pelepah ke-17. Daun yang diambil adalah yang paling ujung bagian pelepah tua, ditandai dengan ada sisi tajam batang pelepah kelapa sawit. Bagian yang diambil hanya 20 cm. Itu kalau dia 20-nya berarti itu dibuang satu kepala 5 jari lah. Ya. Setelah itu sampel daun di oven sampai kadar air turun drastis. Kemudian akan dikirimkan ke PPKS untuk diuji dan ditentukan jumlah dosis rekomendasi pemupukan 1 tahun ke depan. Bisa lagi. Pemanenan TBM. Akhirnya setelah sekian lama menanti jatuh juga ya. Garuk piringan. Piringan dibersihkan dengan cangkul atau garukan, diameter berkisar 1,5 meter. Pupuk yang digunakan ialah dolomit, dijadikan sebagai pupuk dasar yang kemudian sekitar 1 bulan setelah itu diaplikasikan kembali dengan pupuk kimia sesuai kebutuhan. Bu, ini mau ikut ini, Bu. Mau ikut? Mau, Bu. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Digoyang bang, digoyang. Keluar, ini digoyang keluar. Dosis yang digunakan 1,5 kg per pokok. Malah mau masuk makan, Bu. Baru belajar, Bu. Jadi mau pok karet dah, Bu. Rotasi panen yang dipakai berbeda, tergantung kepada umur pokok atau tahun tanam. Tetapi rata-rata berkisar 7 sampai 10 hari rotasi panen.
lari badannya. Nah, ya, nah. Lembrido. Nanti ditanya ke sana. Saudara Rido tuh. Wah. Buah yang dipanen diberi label setiap nomor masing-masing pemanen. Oh, nomor pemanen. Kapasitas per mobil bisa sampai 8 ton. Kapasitas maksimal timbangan 50 ton, seluruh data yang masuk langsung diinput ke pusat. Nah kalau pagi itu sibuknya hanya mungkin yang keluar bukan yang masuk. Contoh penerimaan kita penjualan barang-barang, hasil produk kita semua kan, termasuk kernel, CPO. Satu orang itu 3,3 hektar. Tenaganya untuk mencari apa basisnya kan dia. Untuk Mexilindo Itu yang ya. Mexilindo yang itu ya, yang putih. Iya. Itu sebagai pakan juga atau gimana? Ini apa? Campuran alinya lah kan. Ya kan? Untuk ininya Pak, reaksinya biasa nampak gejalanya kapan Pak? Kalau pakai racun kuning ini 1 minggu lebih gitu baru dia nampak. Tapi kalau racun pembakar itu yang warna hijau itu 2 hari itu aja udah nampak. Tapi dia kan 1 minggu atau Piringan yang disemprot dengan diameter lebar 2 meter saja, guna menghilangkan gulma di sekitarnya. Ulat api bisa menyerang daun pelepah kelapa sawit sampai menyisakan lidi, itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit. Tanaman kontrol sengaja ditanam di setiap blok guna mengundang hewan musuh alami berkembang biak. Gunanya ialah, musuh alami akan memakan hama yang ada pada tanaman. Ini merupakan salah satu cara membasmi serangan hama tanaman kelapa sawit. Pengecekan bunga jantan yang akan dilakukan bantuan penyerbukan. Elaiodobius cameronicus atau biasa disebut Eka, adalah kumbang penyerbuk alami yang sangat penting dalam perkebunan kelapa sawit. Kumbang ini aktif mencari serbuk sari dari bunga jantan dan berpindah ke bunga betina, sehingga terjadi penyerbukan silang. Efektivitas penyerbukan yang tinggi oleh Eka berkontribusi pada peningkatan jumlah dan kualitas tandan buah segar. Kumbang penyerbuk lah. Mana sih kok nggak terbang dia? Selanjutnya proses pengolahan. Dilakukan sortasi guna mencegah buah mentah, dikarenakan dapat mengurangi kadar rendemen minyak CPO.
Setelah disortasi, tandan kelapa sawit dimasukkan ke loading lori perebusan. Tiap tungku lori berkapasitas 2 ton. Perebusan dilakukan untuk mengurangi kadar air dan dilakukan selama 90 menit. Setelah itu lori diangkut dan tandan dimasukkan ke mesin pemisah antara tandan kosong dengan brondolan. Kemudian loading untuk selanjutnya dikirim ke stasiun proses. Pada stasiun proses sudah didapatkan enjak CPO, namun masih belum murni. Ini merupakan proses pemisahan antara fiber, cangkang atau kernel dan ampas. Proses pemurnian atau pemisahan CPO dari bahan lain. Ini merupakan tangki penyimpanan sementara. Kolam tersebut merupakan kolam limbah namun masih terkandung CPO, yang kemudian akan disedot kembali ke mesin pemurnian sampai CPO benar-benar murni. Kolam limbah pertama, tempat awal proses pembuangan limbah yang akan diendapkan. Tandan kosong akan dikirim ke area lahan atau kebun yang nantinya disebar di sela-sela tanaman guna menjadi pupuk kompos di lahan. Dan inilah stasiun tangki terakhir yang berisi minyak murni dan akan disimpan di tangki penyimpanan. Tapi mau kami habiskan di sampai Sabtu ini, Bu. Oh. Sabtu ini untuk yang proposal laporan Bu. Sampai ke ACC. Tanggal berapa? 27. Bisa kan 30 siap. Sebenarnya saya bilang aktif karena juga mengikuti budaya kebun kebakaran kayak apa
apelan pagi pun ikut. Dia pagi-pagi subuh udah apel. Ya ikut orang ini, ikut gotong royong pun ikut. Bahkan semalam pun ada seleksi PKWT pun ya saya aja orangnya sebagai ngekas juga gitu kan. Pak ya, jadi terima kasihlah kepada Wisnu Budi Karno ini Pak, karena sudah